Aksi nyata modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak oleh Suhartati, Sarjana Pendidikan Islam, Guru SD Negeri Wonorejo 2, JGT Kabupaten Demak, Angkatan 7. Aksi nyata modul 1.2 JGP melakukan pengembangan diri untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Pengembangan diri yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4B di bagian koneksi antar materi. Rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Yang pertama, berpusat pada murid. Melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid artinya menuntun anak serta memperlakukan anak sebagai pribadi yang utuh dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, memberikan kesempatan dan kebebasan pada anak untuk berani tampil menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan bahasa mereka sendiri. 2. Inovatif, melakukan perubahan terhadap sistem pembelajaran dengan menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan melalui kegiatan ice breaking di awal pembelajaran, pemberian materi melalui tayangan video, dan menyelipkan permainan sebagai metode pembelajaran. 3. Mandiri, selalu mengupgrade diri dengan ikut aktif mengikuti komunitas praktisi, mengikuti pelatihan dan diklat pengembangan diri secara mandiri, serta membuat perencanaan pembelajaran seperti membuat media pembelajaran, bahan ajar, lembar kerja, video pembelajaran secara mandiri. 4. Kolaborasi, melakukan kolaborasi bersama teman sejawat serta rekan seprofesi guna untuk diskusi bersama dan saling berbagi pengalaman dalam rangka pengembangan diri. Salah satu kegiatan ini saya lakukan ketika saya menjumpai siswa yang kurang memahami terhadap materi yang saya ajarkan. Yang kelima, refleksi. Melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran dengan harapan agar saya dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam menerima materi yang saya sampaikan. 2. Meminta siswa untuk menuliskan refleksi pembelajaran sebagai bahan perbaikan pembelajaran berikutnya. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, membuat bahan ajar, lembar kerja serta video pembelajaran tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menyiapkan alat dan media pembelajaran serta mengecek kesiapan belajar siswa. 3. Peserta didik menyimak paparan materi dari guru serta diperkuat dengan tayangan video. Yang keempat, setelah melihat tayangan video, peserta didik menuliskan cerita dalam bentuk narasi tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, peserta didik mempersiapkan diri untuk praktik bercerita dengan menggunakan bahasa mereka sendiri dan meminta siswa untuk menuliskan refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Sekarang mendadak. Selanjutnya adalah anak satu bercerita maju ke depan, ceritakan tentang kisah Nabi Muhammad yang sudah digunakan lewat bercerita. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Mana semangatmu? Kelompok satu siap? Kelompok dua siap? Kelompok tiga siap? Kelompok empat siap? Pilih tempat tangan. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani Fiolina dari kelas 5A SD Negeri Wonorejo 2. Hari ini saya akan menceritakan kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau dapat disebut juga 20 April 571 Masehi. Nama ibunya bernama Aminah binti Wahab, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal saat beliau masih berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Ayahnya meninggal dalam perjalanan pulang berjaga dari siang. Ayahnya cukup kekal di Madinah. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh
usia kurang lebih 2 tahun. Nabi Muhammad usia 6 tahun ibunya wafat. Ibunya meninggal ketika dalam perjalanan pulang dari Yatsrib setelah berziarah ke makam suaminya. Mari teman-teman kita sholawat bersama. Sholatullah Refleksi terhadap kegiatan yang telah saya lakukan. Pertama, apa yang saya rasakan? Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul selama kegiatan. Selanjutnya, pembelajaran apa yang dapat diambil? Terakhir, dampak perubahan positif apa yang paling saya rasakan? Perasaan saya selama proses aksi nyata. Pertama, saya merasa senang sekali dan bersyukur dapat menerapkan ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Kedua, saya merasa bangga karena dapat menjadi bagian dari agen perubahan pendidikan. Terakhir, saya merasa tertantang untuk selalu siap dalam melakukan perubahan. 2. Ide atau gagasan apa yang timbul selama proses aksi nyata? Yang pertama, mencoba hal baru sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Kedua, menciptakan suasana pembelajaran nyaman dan menyenangkan. Ketiga, melakukan refleksi pembelajaran dengan siswa. Dan terakhir, berbagi pengalaman mengajar dengan rekan sejawat. 3. Pembelajaran apa yang dapat diambil selama proses aksi nyata? Yang pertama, siswa semakin aktif dan antusias selama proses pembelajaran berlangsung. 2. Motivasi anak untuk belajar semakin meningkat. 3. Dengan melalui paparan materi dari guru serta tayangan video pemahaman anak semakin baik. Terakhir, melalui aksi nyata penerapan nilai serta peran guru penggerak di sekolah, banyak rekan guru yang tergerak untuk menerapkan hal yang sama. 4. Dampak apa yang paling saya rasakan? Yang pertama, peningkatan kompetensi diri melalui penerapan nilai dan peran guru penggerak terhadap diri saya sendiri dan menjadi inspirasi bagi guru lain. Yang kedua, adanya perubahan sistem pengajaran di sekolah melalui pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada murid. 3. Banyaknya siswa yang bahagia dalam mengikuti pembelajaran. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Zaki Wildani. Saya guru mapel kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD Negeri Wonorejo 2, Kecamatan Karanganyar, dan selaku teman seprofesi Bu Suhartati. Setelah mengikuti program guru penggerak, saya mengamati dan saya menilai Bu Suhartati telah menerapkan nilai dan peran dari guru penggerak itu sendiri. Terbukti dari adanya perubahan terhadap beliau, khususnya dalam proses pembelajaran. Beliau selalu inovatif, kreatif, dan selalu menggunakan media pembelajaran
selalu menggunakan video pembelajaran sehingga pembelajaran mudah untuk diterapkan dan juga menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Harapan saya, semoga Bu Suhartati dapat memberikan kontribusi terhadap sekolah khususnya dan juga memotivasi teman-teman di SD Negeri Wonorejo 2 untuk bisa mengikuti jejak beliau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca Ilva dari kelas 5A SD Negeri Wonorejo 2. Hari ini saya akan menilai guru saya yang bernama Bu Suhartati. Menurut saya, Bu Suhartati orangnya baik, sabar, dan menyenangkan. Tidak hanya itu, Bu Tati juga mengajarkan kami menari, bermain, dan bersolawat bersama-sama. Yang saya tahu, Bu Tati adalah guru yang paling hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.